Propam, saya minta turun dan awasi. Selamat malam Pak Jenderal yang terhormat Bapak Kapolri. Mohon kiranya agar Propam atau Irwasda Polda Sumatera Utara turun ke Polres Samosir melakukan monitoring atau pemeriksaan terhadap kinerja Polres Samosir atas penanganan kasus dugaan perencanaan penganiayaan yang berpotensi pembunuhan terhadap korban atas nama Erni Mariati Nainggolan. Baik Komandan, izin Bapak Jenderal, saya paparkan sedikit alasan saya meminta agar kiranya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Polres Samosir. Baik, tanggal 21 Desember 2024, korban Erni Mariati Nainggolan ditemukan warga sedang terkulai lemas di tepi jalan Adrianus Sinaga, Pangururan, Kabupaten Samosir. Atas temuan tersebut, warga membawa korban ke rumah sakit terdekat yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Adrianus Sinaga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Selanjutnya esok harinya, setelah mendapati informasi tersebut, keluarga korban minta tolong kepada rekan korban untuk mendatangi Polres Samosir melihat sepeda motor korban. Namun sesampainya di Polres Samosir, hal itu tidak terrealisasi. Rekan korban pulang tanpa hasil karena diduga Polres Samosir kurang berkenan menunjukkan sepeda motor korban. Dan selanjutnya Komandan, di tanggal yang sama, tanggal 22 Desember 2024, pihak rumah sakit RSUD Pangururan mengeluarkan surat rekam medis kepada keluarga korban dan rujukan korban ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Muhammad Siantar untuk dilakukan operasi pada saraf kepala karena menurut pihak RSUD Pangururan, korban mengalami retak pada batok kepala dan pendarahan pada otak. Selanjutnya, mengetahui hal itu untuk demi keselamatan nyawa korban, meski keluarga korban ini terhimpit ekonomi, ya, mau tak mau dengan terpaksa korban dilarikan ke Rumah Sakit Vita Insani untuk menjalani perawatan medis dan juga operasi. Esok harinya tanggal 23 Desember 2024, korban pun menjalani operasi di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar. Dan di hari yang sama, tanggal 23 Desember 2024, Polres Samosir menerbitkan laporan polisi laka tunggal terhadap korban. Ini salah satu poin yang menjadi janggal dan nanti akan saya paparkan, Komandan. Di hari itu juga, di tanggal yang sama, 23 Desember 2024, pihak korban kembali minta tolong kepada rekan korban, warga setempat, untuk kembali mendatangi Polres Samosir melihat sepeda motor korban. Dan hari itu berhasil, ya, dan diambil video atas fisik sepeda motor, dan di sana tidak ada ditemukan ciri-ciri atau petunjuk laka lantas yang bisa mengakibatkan terjadinya retakan pada batok kepala atau pendarahan. Artinya tidak ada kecelakaan serius pada fisik sepeda motor, yang ada hanya sedikit ada lecet di lampu depan sebelah kanan dan kap depan pecah pula. 2 hari setelah operasi, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2024, dan tepatnya di tanggal 25 Desember 2024, korban ciuman dan sadar. Di sana awal mula kita menduga banyak kejanggalan korban. Saat ciuman, korban bercerita kepada rekannya, suaminya, dan kerabat-kerabatnya yang hadir pada saat itu menjenguknya di Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar. Korban menceritakan dirinya dianiaya. Pada saat penganiayaan ada sebanyak 4 orang lelaki di sana yang berdebat bersama korban. Esok harinya mendengar itu, keluarga korban, suami korban dan kerabatnya geram. Merasa tidak terima, tanggal 26 Desember 2024, suami korban membuat laporan ke Polres Samosir atas dugaan perencanaan penganiayaan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh korban. Dan di hari yang sama, tanggal 26
Desember 2024 malam. eh Polres Samosir berhasil menemukan 2 orang terlapor berinisial JS dan AS. Selanjutnya terlapor JS dan AS ini dibawa ke Polres Samosir untuk diperiksa. Pada pemeriksaan tersebut, terlapor AS mengaku bahwa korban benar dianiaya oleh JS menggunakan besi. Menurut keterangan AS, dan dia juga memperagakan, disaksikan oleh banyak warga di situ, saksi ya, warga tempatan yang mengetahui perkara itu, kasus itu, rekan-rekan korban dan keluarga korban. AS ini memperagakan gestur bagaimana cara JS memukul korban. Selanjutnya esok harinya komandan, tanggal 27 Desember 2024, ini juga ada kejanggalan. Komunikasi saya sendiri selaku abang korban terhadap Kapolres Samosir yang sebelumnya rutin saya lakukan kepada Kapolres, saya kirim pesan chat WhatsApp untuk komunikasi, minta tolong, mohon dukungan, mohon perhatian, itu lancar. Tapi di tanggal 27 terhenti. Diduga Kapolres Samosir dengan sengaja memblokir nomor WhatsApp saya, dan itu bisa kita buktikan, ada screenshot lengkap semuanya. Walaupun Kapolres Samosir menggunakan mode timer pada WhatsAppnya sehingga semua rekam jejak digital perbincangan terhapus dengan sendirinya ya, tapi kita sudah screenshot semuanya. Selanjutnya komandan izin, tanggal 28 Desember 2024, keluarga korban menerima informasi dari warga Pangururan bahwa terlapor JS dan terlapor lainnya tidak ditahan oleh Polres Samosir. Dikatakan warga bahwa terlapor JS tidak ditahan Polres Samosir diduga karena dibantu oleh terduga oknum anggota DPRD Samosir berinisial SS yang katanya adalah saudara JS. Dan selanjutnya esok harinya tanggal 29 Desember 2024, korban dinyatakan Rumah Sakit Pitensani Kota Makassar sudah dapat dirawat jalan untuk keluar dari Rumah Sakit Pitensani, artinya rawat di rumah atau di mana gitu. Baik, saya terangkan satu persatu komandan terkait alasan kami meminta supaya Polres Samosir diperiksa. Terkait laporan polisi Laka Lantas yang dibuat oleh Polres Samosir. Di sana komandan, izin Pak Jenderal, bahwasanya pada laporan tertulis pelapor adalah Fatimah Syam ya, dan selanjutnya juga di dalam berkas laporan ini saksinya juga Fatimah Syam ya, Fatimah Syam juga di sini. Dan juga satu orang saksi lagi atas nama Ondihon Simbolon selaku anggota Polres Samosir. Namun Fatimah Syam ini mengaku kepada saya selaku abang kandung korban, dia tidak pernah buat laporan ini begitu, dan dia tidak pernah menyampaikan keterangan sebagai saksi atas laka lantas yang dialami korban. Sebab di sini sangat janggal komandan, dituliskan dalam acara uraian singkat kejadian bahwasanya korban hilang kendali sehingga terjatuh. Akibat dari kejatuhan tersebut, pengendara sepeda motor atau korban mengalami luka-luka. Sementara fakta medis dan fakta kasat mata pun kita melihat korban tidak ada luka-luka. Yang ada hanya luka robek di sini, terbelah 2 kepalanya, ini dagingnya, dan mengalami batuk kepala retak serta pendarahan otak menurut rekam medis dokter gitu. Namun kenapa di laporan polisi lantas ini ada luka-luka? Itu yang pertama, tentang laporan polisi laka lantas. Yang kedua, tentang laporan polisi dugaan penganiayaan. Kita sudah komplain saat itu kepada penyidik supaya pasalnya dikenakan, dijuntukan pasal 170, jangan menggunakan pasal tunggal 351. Namun SPKT beralasan nanti di BAP saja ditambahkan bang, kan begitu. Namun setelah di BAP juga tidak menggunakan pasal tambahan, hanya pasal 351 junto 5556. Sementara ini adalah penganiayaan berat, seharusnya menggunakan 354 junto 170. Begitu komandan. Jadi mohon izin komandan dan kerendahan hati agar kiranya kinerja Polres Samosir ini dapat dievaluasi atau diperiksa Propam atau Irwasda